Halo teman-teman ideasi, para freelancer dan juga pemilik bisnis ya. Video kali ini kita akan belajar tentang 4 tips buat pemula nih yang baru mau mulai menjadi video editor. Jadi 4 tips ini adalah tips nyata yang kita tim ideasi ini alami. Dari nggak bisa ngedit sama sekali sampai sekarang kita mengerjakan berbagai project. Jadi stay tune, terutama di tips yang keempat ini menurut gue sih memang nggak bisa dibohongi. Ini yang menjadi pembeda antara yang baru belajar edit sama yang udah profesional. Jadi tonton sampai habis. Sebelum kita bahas poin yang pertama, jangan lupa teman-teman subscribe. Karena subscribe itu gratis, tapi teman-teman bisa langsung dapat akses video-video terbaru ideasi di inbox teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe, terus jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya notifikasinya masuk, terutama di handphone kalau teman-teman nonton dari handphone ya. Poin yang pertama, yaitu teman-teman pilih satu software dan kuasai. Ini sering terjadi. Jadi istilahnya latah ya, ikut-ikutan. Ketika seorang teman pakai Premiere Pro, teman-teman ikut Premiere. Terus ada yang pakai Final Cut, teman-teman pakai Final Cut. Ada yang bilang, "Oh, DaVinci Resolve keren." Teman-teman pakai DaVinci Resolve. Ah, ngapain keren-keren itu semua? Mendingan pakai Filmora atau KineMaster gitu lebih gampang, atau CapCut gitu ya. Teman-teman pindah ke situ. Lama-lama teman nggak jago apa-apa. Karena teman-teman pindah-pindah terus. Jadi kuncinya yang paling pertama harus teman-teman pahami itu adalah pilih satu software dan kuasai bener-bener. Teman-teman kuasai, dia punya interface dan semua perintilan detail-detailnya. Soalnya gini, ketika teman-teman awal ngedit sama teman-teman misalnya udah setahun ngedit dengan software yang sama, teman-teman coba bandingin speed, kecepatan teman-teman ngedit di satu software ini awal-awal sama setahun setelah teman-teman ngedit di software ini. Pasti speed teman-teman akan bisa lebih cepat 2-3 kali lipat. Kenapa? Karena teman-teman sudah familiar dan biasa dengan interface maupun detail-detail dari software tersebut. Jadi teman-teman lebih worth it untuk kuasai satu daripada teman-teman bisa semua tapi ya cuman sedang lah, nggak sampai dalam banget. Yang kedua, ini sebenarnya persis dengan video yang tentang videografi, yaitu teman-teman pilih referensi dan copy persis. Persisnya mungkin nggak sepersis kayak misalnya talentnya juga sama atau lokasinya sama. Yang penting frame by frame, scene by scene-nya itu sama. Tujuannya apa? Supaya teman-teman balik lagi dapat experience. Karena experience ketika ngedit ini berbeda ya. Ketika teman-teman nggak ngedit, tapi tahu teorinya doang. Ya, jadi teman-teman nih mesti ngedit dengan referensi. Tujuannya apa? Satu, teman-teman bisa belajar lebih gampang. Karena udah ada contohnya gitu, tinggal niru contohnya. Terus yang kedua, teman-teman nggak perlu capek-capek mikir. Karena memang mikir ini lebih susah daripada ngedit. Mikir konsep, terus ntar syutingnya seperti apa. Mendingan teman-teman langsung iru persis, scene by scene. Nanti teman-teman ngedit. Atau bahkan yang lebih gampang lagi, teman-teman bisa cari editing yang footage-nya itu sudah disediakan filenya. Jadi teman-teman bisa ngedit dengan footage yang sama persis dengan tutorial editing tersebut. Di waktu mendatang mungkin Ideasi akan bikin kelas juga ya tentang editing. Jadi buat teman-teman yang mau jago ngedit nih, nanti teman-teman bisa ikuti informasinya. Mungkin akan disebarkan di Instagramnya Ideasi, makanya jangan lupa di follow ideasi.id di Instagram. Oke, poin yang ketiga, nah ini juga menurut gue ini juga yang membedakan nih teman-teman kalau awal-awal sama yang udah paham, yaitu adalah shortcut. Berarti teman-teman ini dari awal
setidaknya sudah tahu beberapa shortcut, terutama tools-tools yang ada di sebuah software. Kayak misalnya kalau kita di DSI mostly pakai Premiere Pro, itu Adobe Premiere Pro itu punya tools-tools yang banyak. Nah, setiap tools ini sebenarnya punya keyboard shortcut yang ketika teman-teman pencet, dia akan otomatis kepilih toolsnya. Jadi teman-teman nggak perlu capek-capek gerakin mouse, ngeklik. Kayak misalnya Razor Tool untuk motong sebuah footage. Nah, teman-teman bisa motong dengan Razor Tool ini. Mungkin teman-teman nggak klik dulu Razor Tool-nya, baru di-cut ya. Tapi teman-teman juga bisa pencet R di keyboard. Dia akan otomatis kepilih, ini kursor teman-teman ini akan berubah jadi Razor Tool. Jadi bagaimana shortcut ini mungkin kelihatannya sepele, tapi justru membuat editing teman-teman ini jadi lebih cepat dan lebih pro. Karena teman-teman yang tadinya butuh waktu berjam-jam, tiba-tiba makin lama kok makin cepet ya, makin cepet, lama-lama sehari kelar. Yang tadinya mungkin bisa seminggu gitu. Nah, ini pun shortcut ini sebenarnya tersedia banyak ya. Teman-teman bisa browsing juga di internet. Mungkin nanti DSI akan bikin shortcut cheat sheet untuk Premiere, karena kita pakai Premiere. Jadi teman-teman yang mau lebih cepet juga ngeditnya bisa belajar dari cheat sheet Premiere Pro ini. Nah, teman-teman juga mungkin bisa komen juga agar teman-teman bisa minta juga cheat sheet-nya, nanti mungkin akan kita kirimkan. Tapi nanti yang paling penting di Instagram sih kita akan share-share hal-hal seperti itu ya. Jadi balik lagi, follow Instagramnya ideasi.id. Nah, ini poin keempat nih penting ya, seperti tadi dijelaskan di awal. Menurut gua, kalau lu bisa nggak ngelakuin yang lain, lu lakuin yang ini dengan religiously, atau bahasa Indonesia apa ya, dengan sangat disiplin, yaitu perbanyak jam terbang. Jam terbang tuh bukan maksudnya banyak naik pesawat ya guys, tapi maksudnya teman-teman banyakin ngedit. Otomatis kalau teman-teman setiap hari ngedit ya 1-2 jam, coba hitung 365 hari ya, 1 tahun teman-teman udah ngedit berapa tuh? Udah lebih dari 700 jam. 700 jam teman-teman ngedit, nggak mungkin nggak jago. Dan jari teman-teman ini punya muscle memory, mouse dan untuk shortcut keyboard. Lama-lama teman-teman udah nggak perlu ngelihat keyboard lagi atau ngelihat shortcutnya apa lagi. Itu semua sudah menjadi muscle memory atau memori dari otot teman-teman. Ketika skill teman-teman ini sudah menjadi muscle memory, teman-teman sambil nyantai, sambil nggak mikir aja itu ngedit menjadi tetap lebih cepat karena semuanya sudah di otot ya. Jadi teman-teman tidak perlu mikir bahwa gua mau Razor Tool, gua harus pencetnya C. Udah nggak pakai mikir, otomatis langsung jari telunjuknya ke C sendiri gitu ya. Itu hanya bisa dicapai dengan jam terbang. Makanya jam terbang ini perlu didesain, artinya disengajain ya. Jangan ke teman-teman ngedit tuh karena nggak sengaja doang, karena ada pesanan atau ada minta tolong baru teman-teman ngedit. Tapi sediakan jadwalin waktu untuk teman-teman ngedit. Makanya teman-teman harus sering bikin project. Nah, kan pusing ya kalau misalnya bikin project terus tapi bikin idenya sendiri. Makanya teman-teman, seperti di poin nomor 2 tadi, copy referensi aja udah. Jadi teman-teman bisa punya project untuk ngedit, yaitu dari ngopi karya orang gitu. Meskipun teman-teman tetap masukin credits dan juga teman-teman nggak jual atau buat dipublish seakan-akan itu karya teman-teman. Intinya, teman-teman perbanyak jam terbang atau perbanyak waktu teman-teman ngedit. Usahain lebih dari 500 jam gitu ya. Kalau teman-teman sudah lebih dari 500 jam ngedit, pasti percaya teman-teman akan lebih jago. Dan ini sudah dibuktikan juga oleh teman-teman di DSI, dari yang awal-awal nggak bisa ngedit terus sehari bisa 5 jam atau lebih ngedit, lama-lama makin lama ngeditnya makin cepat. Itu 4 tips untuk agar teman-teman sebagai video editor ini lebih jago. Nah, untuk teman-teman yang pemula nih, teman-teman yang
freelancer, teman-teman yang milik bisnis. Kalau teman-teman suka konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga yang paling penting subscribe. Karena ketika teman-teman subscribe, teman-teman akan langsung konten ideasi ini yang seperti ini nih, yang berkualitas untuk meningkatkan skill teman-teman ini masuk ke inboxnya teman-teman, notifikasinya teman-teman. Ya, jadi segera subscribe di bawah. Dan gue akan rangkum 4 hal tadi untuk teman-teman supaya lebih ingat lagi nih. Jadi teman-teman yang pemula nih yang ingin jadi video editor, perhatiin ya. Yang pertama, teman-teman itu kuasai, pilih satu software dan kuasai bener-bener software tersebut. Yang kedua, cari referensi dan copy persis, nggak usah banyak mikir lah, pengen bikin yang miripin aja langsung copy persis dengan kemampuan yang teman-teman miliki saat itu. Terus yang ketiga, pelajari shortcut, karena shortcut ini seperti namanya untuk memotong waktu teman-teman dari yang mungkin ngeditnya 2 jam jadi cuma sejam, lama-lama jadi setengah jam doang. Terus yang terakhir, perbanyak jam terbang. Nah, jam terbang ini ya seperti yang tadi dibilang, latihan guys. Karena skill itu kuncinya adalah repetisi atau pengulangan. Semakin sering teman-teman ngulang, maka teman-teman akan semakin jago. Oke, itu aja tipsnya dari Ideasi. Kalau punya pertanyaan, bisa komen atau juga bisa DM ke IG-nya ideasi.id. #HaloIdeasi disertai pertanyaan teman-teman. Nanti tim Ideasi akan bikinin konten atau jawab langsung juga pertanyaan teman-teman. Sampai jumpa teman-teman di video berikutnya. Bye-bye.